Tuhan? Tuhan. Tuhan. Berarti di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan. Tuhan. Berarti menurut Bible, menurut kata Bible, Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia, Tuhan itu tidak mati, dan Tuhan itu tidak dihampiri, tidak bisa dihampiri, betul? Ya, betul. Oke. Yesus dilihat atau tidak? Yesus dilihat. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dia. Berarti ada dua Tuhan, ada Tuhan yang tidak terlihat dan ada Tuhan yang terlihat. Tuhan itu yang Yesus nyata itu. Yang Yesus nyatakan itu mereka melihat. Astagfirullah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun melihat Allah. Yang pertama, nggak usah kagumlah dengan Tuhan kita. Tuhan kita tuh besar, punya kuasa. Tuhan lain itu kecil. Oke, menurut Yesus di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Menurut Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan itu. Tuhan itu. Berarti menurut Yesus Tuhan itu terlihat atau tidak terlihat? Ya, Tuhan Yesus itu, Tuhan itu dia mengajar murid-murid supaya menyembah Bapa, Tuhan itu. Tapi Yesus itu terlihat. Iya. Iya, saya tanya, Tuhan itu menurut Yesus terlihat atau tidak terlihat? Iya, supaya kita mengerti ya. Supaya kita mengerti. Yohanes 14 ayat 8, 9 dan 10. Filipus sama dengan Paloding bertanya. Filipus tanya bilang begini, Tuhan boleh enggak saya melihat Bapa? Terus Tuhan Yesus bilang begini, sudah sekian lama ngana bersama-sama dengan kita. Ngana kira kita ini siapa? Kan perkataan kira-kira begitu. Iya, betul. Tidak percayakah engkau Filipus? Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Luar biasa dahsyat kan? Makanya goyang-goyang kepala dia, karena dia tahu itu. Bukan Anda memahami Bibel. Anda begini Pak Pendeta, saya ajarkan Anda Pak Pendeta ya. Ajar pendeta. Iya, saya ajarkan Anda. Ketika Filipus mengatakan kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan, bukankah selama ini kamu sudah bersama saya? Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Apa maksud perkataan Yesus seperti itu? Kalaulah Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, Yesus itu perantara wujud Allah yang nyata. Ingat pertanyaan saya, ketika Filipus mengatakan, wahai guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan, selama ini kamu sudah bersama-sama denganku. Wahai Filipus, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya. Berarti Pak Pendeta oneness. Kalau oneness kan tidak mengakui tiga-tiga itu. Iya, kalau oneness mengakui bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus, di dalam Yesus itu ada Bapa. Di dalam Yesus ada Bapa di mana? Ya Allah ya Rabbi, Pak Pendeta, ini saya Yohanes 14 ayat 10. Aku di dalam Bapa, ketika Bapa kamu di dalam aku, iya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, agar mereka di dalam kita. Maksud apa? Dalam pengajaran-pengajaran kita. Barang siapa yang percaya dengan firmanku, maka dialah muridku, maka dia akan bersamaku di dalam Bapa. Ya?
Yohanes 12 sampai 50. Pak Pendeta, ketika Filipus mengatakan ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, "Wahai Filipus, ketika kamu melihat aku maka kamu telah melihat Bapa." Apa yang dilihat? Yaitu kekuasaan Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Karena kalau ketika Yesus mengatakan, "Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa," dan Pak Pendeta memahami bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Yesus ambigu. Karena di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar." Terus kenapa Yesus mengatakan, "Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa"? Maksud dari perkataan Yesus itu adalah, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kekuasaan Bapa. Apa kekuasaan Bapa? Yesus lahir ke dunia tanpa ayah. Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berjalan di atas air. Yesus merubah air menjadi anggur. Yesus mengobati orang yang buta. Yesus mengobati orang yang lumpuh. Yesus membeli 5.000 orang makan. Maksud Filipus itu, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat kekuasaan Bapa yang aku tunjukkan. Makanya baca Yohanes 11 nomor 4. Di situ dikatakan apa? Kematian Lazarus itu, penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan menyatakan kemuliaan Allah, dan anak Allah akan dimuliakan. Sehingga Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku." Kutanya sama Pak Pendeta, ketika Yesus sudah menunjukkan kekuasaannya untuk bangunkan Lazarus dari matinya, Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus tidak perlu pengen, memang semua panggil dia Tuhan. Menurut data, baca Yohanes 11:42. Yohanes 11:42 mengatakan, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku." Ketika Yesus selesai membangunkan Lazarus, di sekelilingi orang banyak, Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus tidak perlu pengen, memang dia Tuhan. Hanya iblis saja yang pengen Inilah disembah. Al-Quran mengatakan, Pak Pendeta, "Summum bukmum unyum." Ya Allah ya Rabbi. Sudah pindah agama Jo, kalau sudah lalu pusing. Bukan terlalu pusing Pak Pendeta. Bagaimana cara Anda memahami Bibel? Oke, ini saya kasih sama Anda yang simple menurut Anda. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya pengen hidup yang kekal ya. Saya minta dalilnya. Saya betul, minta pengen dalilnya. hidup kekal. Iya, saya pengen betul. hidup kekal, saya minta dalilnya. Betul. Ya. Oke. Saya minta dalilnya. Oke, sabar. Pakai dalil ya. Untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus bagaimana caranya? Silakan. Oke. Menurut Yesus, ingat. Menurut untuk Yesus. memperoleh, dengar. Untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus bagaimana caranya dan mana dalilnya? Silakan. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menurut Yesus ya. Makanya bangun pagi jangan berdoa minta jalan. Yesus itulah jalan. Bangun pagi berdoa, akulah jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Kepingin hidup kekal toh? Atau mau mati binasa? Maksud saya begini Pak Pendeta, Anda ini kok tidak memahami. Sekarang Yesus baik. Yesus mengatakan seperti ini, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku." Betul? Iya. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Iya. Nah, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal bagaimana menurut Yesus? Bagaimana menurut Yesus dan di mana dalilnya? Nah, sekarang Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Mau ndak kamu percaya Yesus sebagai jalan kehidupan? Saya tanya.
Kan kamu kepingin hidup sekarang kekal. semua utusan Tuhan adalah jalan dan kebenaran hidup. Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yohanes 3:34 mengatakan seperti ini Pak Pendeta. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Ya, dia diutus. Diutus oleh Allah. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Firman Allah. Firman Allah. Ketika kita mengikuti Musa, kita selamat atau tidak? Selamat. Selamat berarti Musa juga juru apa dia? Bisa ndak dia sampai kepada Bapa? Berarti Musa juru selamat atau bukan? Bisa ndak dia antar umatnya ke Bapa? Semua juru selamat adalah pelantara antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Makanya tadi saya mengutip di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Anda dengar saya. Anda dengar saya baik-baik. Di 1 Timotius 6 nomor 16 di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini siapa? Inilah sosok Tuhan yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat ini? Bagaimana caranya? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Ya untuk menyampaikan firman Bapa kepada kita. Bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Makanya Yohanes 3:34 dikatakan, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah. Maka ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena satu-satunya jalan dan keselamatan hidup pada waktu itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup. Pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka jalan satu-satunya kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Nabi Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Tidak mungkin dalam satu dunia punya dua, tidak mungkin dalam satu negara punya dua presiden. Tidak mungkin dalam satu dunia punya dua nabi. Ya. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan dan keselamatan hidup? Ya. Dalilnya di mana? Ali Imran ayat 31. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Pak Pendeta, jika dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan, tempat kita di mana? Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang tidak mungkin Tuhan yang digantung lah. Mana ada Tuhan kok digantung-gantung begitu? Ya cuma dia yang digantung yang menyelamatkan. Iya, saya tanya sama Anda. Ketika Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, tempat kita di mana? Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana pendeta senangi? Tuhan yang terkutuk. Tuhan yang terkutuk di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus ya oke. Karena orang yang percaya kepada Yesus akan selamat. Nah, percaya sebagai apa? Harus percaya sebagai Tuhan. Percaya sebagai apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya percaya sebagai Tuhan? Oke. Mana dalilnya? Tadi kan kamu kan kepingin mau selamat tadi. Kan tidak, tadi mana saya kejar dulu. Mana dalilnya percaya Yesus sebagai Tuhan? Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Baik, kita baik. Guru dan Tuhan. Baik. Sabar, kita buka sabar. Yohanes 13:13. Sabar. Yohanes 13:13 ya. Yohanes 13:13 teman-teman. Yohanes 13:13. Bentar, kita buka Pak Pendeta.
Kita mesti pakai apa ya? Kita mesti pakai dalil. Sahabat. Yohanes 13:13. Baik. Ingat ya, Yohanes 13:13, sahabat. Yohanes, ya, Yohanes 13:13. Nah ini. Oke. Yohanes 13:13. Ya. Nih. Yohanes, Pak Pendeta, Yohanes 13 ayat 13, betul? Ya, Ya, Pak Pendeta baca. ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Katamu tepat, memang Mana? akulah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh Ya, memang mengurangi firman Tuhan. Dia memang Tuhan atas segala. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan segala Tuhan. Tuhan. Tidak ada Tuhan segala Tuhan. Anda ini tidak ada, Pak Pendeta. Kalau ada, aduh, begini Pak Pendeta ya. Nih, begini Pak Pendeta. Saya buka ini buat Anda ya. Nih, saya buka ini. Mana ya? Mana? Oke, tar. Nih. Ajakan juru selamat, ya, perikopnya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada dua-duanya? Ya, kepada Bapa dan Tuhan, karena Bapa dan Tuhan itu satu. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Ya, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Bapa sendiri, karena keduanya satu. Berarti pada waktu itu berkatalah Bapa. Yesus ini Bapa juga? Ya. Oke. Pada waktu itu berkatalah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa bersyukur kepada Bapa? Ya. Allah. Masih kuat doktrin Anda Pak Pendeta, ya salam. Anda ini bagaimana, sedikit-sedikit Tritunggal, sedikit-sedikit Wanes. Inilah teman-teman. Inilah mau selamat atau mau mati? Inilah teman-temannya. Inilah teman-teman, sahabat-sahabat. Inilah teman-teman di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9 dikatakan, di ayat 7 dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalian itu dikunci, hati kalian itu tidak mau menerima kebenaran sekali Pak Pendeta. Apa yang Anda takuti coba? Jadi bagaimana? Mau mati atau mau selamat? Tadi kan minta mau hidup kekal. Mau mati mau selamat bagaimana? Hidup yang kekal saja Anda masih ambigu. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam Kristen, inilah hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti hidup yang kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, mengenal dia sebagai utusan dari Bapa. Utusan berarti bukan Tuhan. Ya, dia wujud Allah yang disebut Tuhan, penguasa bumi dan di surga.
Gimana? Jadi mau selamat atau mau mati? Pilihan. Sudah mati saja. Pak Pendeta baca Bibel itu harus pakai ilmu apa sih? Pakai metode apa baca Bibel itulah bisa paham seperti Pak Pendeta begini? Ya gampang. Maksudnya tidak usah pakai akal atau bagaimana? Gampang, buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia diam di dalam kita, tinggal di dalam hati kita. Jadi hidup ini tidak panik. Iya, tapi mana dalilnya? Karena ketika kita berbicara agama, apalagi Anda sebagai pemimpin, sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dalam kekristenan, masa berbicara tidak berlandaskan dalil? Coba. Iya, kita beralasan bukan dalil, tapi firman Tuhan. Iya, firman Tuhan itulah dalil namanya. Tidak ada dalil. Firman Tuhan itu yang disebut dalil. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Tidak usah. Gitu Bagaimana bisa Anda menginjili orang kalau orang-orang bertanya, Pak Pendeta? Yohanes 14 nomor 1, di situ Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Yesus, percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dalilnya mana Yesus? Baca Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oh, berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus sekarang kepada kamu percaya sebagai apa? Oh, percaya kepada saya sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi orang banyak ini aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, apakah kalau sudah percaya Allah Bapa adalah Tuhan dan kamu adalah utusan Tuhan, maka kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Ya, bisa. Dalilnya mana Yesus? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia mati nanti jangan bersedih hati. Seraya bergembiralah memperoleh hidup yang kekal, yaitu memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Musa datang ke dunia mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus datang ke dunia mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar. Nabi Muhammad datang ke dunia mengajarkan Tuhan satu-satunya benar. Dalilnya mana? Di dalam perjanjian lama, Musa mengatakan, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Allah, diutus lagi Nabi Yesus, Yesus mengajarkan hal yang sama. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, Allah utus lagi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengatakan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan itu Esa, Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan itu Esa. Datang orang Kristen, Oten, Pak Pendeta, bagaimanakah itu Tuhan? Apa kata Pak Pendeta? Kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Pernah tidak mendapatkan Yesus ketika ditanya, Rabi, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Apakah Yesus mengatakan, kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Ada seperti itu? Ada. Pernah tidak Yesus mengajarkan Tritunggal kepada murid-muridnya? Pernah tidak? Pernah. Mana datanya? Pernah baru tidak ada datanya. Mana datanya coba? Ini seorang pendeta kok seperti ini. Saya marah-marah kalian punya pendeta di sini. Oke, mau tahu? Coba buka Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 apa bunyinya? Silakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17.
Minta tolong dibacakan, saya enggak bawa Alkitab. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus? 17. Yaitu roh kebenaran, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maksudnya? Ya. Apa hubungannya? Di situ Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang sosok Bapa, dan dia akan meminta rohnya. Jadi ada Bapa, ada anak, Yesus anak, dan ada roh ya, yang akan menyertai. Jadi kalau ditanya Tritunggal ya disitulah. Jadi gitu. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Orang bisa dilihat atau tidak, Pak Pendeta? Ya bisa, orang bisa. Roh bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa dilihat. Oke, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Siapa seorang penolong itu? Seorang penolong yaitu Roh Kudus. Katanya orang bisa dilihat, roh tidak bisa dilihat. Bagaimana roh jadi orang? Kalau roh itu sudah masuk di dalam hidup orang, jadi orang. Bagaimana Anda mengklaim itu adalah Roh Kudus? Bagaimana Anda mengklaim ini adalah Roh Kudus sementara di ayat 16 mengatakan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, yaitu roh tetapi yang kebenaran. datang Roh Kudus. Ini ibaratnya kita pesan kipas angin tetapi yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Yang diminta orang, kenapa yang datang roh? Apakah tubuhnya belum diutus lagi? Iya. Aku akan meminta kepada Bapa. Ingat. Aku akan meminta kepada Bapa. Simpelnya begini Pak Pendeta. Pak Pendeta minta, mana saya Pak Pendeta minta saya rokok, tetapi saya kasih korek. Ini salah kasih apa benar kasih? Ya benar lah. Astagfirullahaladzim. Tidak agama sih. Coba mainkan logika. Ketika Pak Pendeta meminta saya rokok, saya berikan korek. Ini saya salah kasih apa benar kasih? Ya kalau Tuhan yang minta, benar karena dia menyertai selamanya. Astagfirullah. Kalau saya minta rokok suka. ya najis. Oh, kalau rokok najis. Baik, saya rubah. Pak Pendeta minta saya HP, saya kasih kopi. Ini salah kasih apa benar kasih? Benar. Astagfirullah. Memang orang kalau sudah didoktrin teman-teman, orang kalau sudah didoktrin pikirannya itu teman-teman, ibaratnya orang lagi jatuh cinta, ya, tai gigi pun merasa coklat. Ini seperti Pak Pendeta ini. Biasa saja. Bagaimana Anda bisa membimbing jemaat Anda kalau pemahaman Anda seperti ini Pak Pendeta? Karena Anda ya tidak Tuhan, datang pekerjaan ambillah Roh Pak Pendeta Kudus. ya Tuhan. Karena Anda tidak tahu siapa Roh Kudus yang menyertai selama-lamanya. Anda cuma tahu rokok dan kopi. Saya tidak tanya Roh Kudus. Yang saya tanyakan begini Pak Pendeta. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Seorang itu kalau original teks itu apa namanya? Parakletos. Ya, Parakletos. Yang 17 roh itu namanya di original teks adalah pneuma. Betul? Iya. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa Parakletos. Tiba-tiba Bapa memberikan pneuma. Pak Pendeta minta saya rokok, saya berikan korek. Ini benar kasih apa salah kasih? Nah, kalau Tuhan yang minta ya benarlah. Tuhan yang minta, bukan saya yang minta. Tuhan Dia yang mana? Tuhan yang mana? Pendeta senangi. Tuhan yang terkutuk,
Tuhan yang terkutuk di kayu salib. Iya, kalau dia tidak mati, mati semua manusia di bumi. Pakailah logikamu. Inilah kalian Pak Pendeta. Agama itu harus selaras dengan akal. Tidak boleh agama itu mematikan akal, Pak Kan Pendeta. tadi mau minta Pak mau Pendeta. selamat, jadi tidak mau selamat. Bagaimana saya mau selamat kalau begini penjelasannya tidak berlandaskan dalil tetapi berlandaskan logika masalahnya. ini? Saya mau jawab bagaimana coba? Jadi mau binasa, terima saja binasa saja ya. Tugas saya itu merampas Anda dari api. Yudas 1 ayat 8. Oke. Pak Pendeta. Yudas 1 ayat 8, coba baca, Pastor. Pak Pendeta, dengar. Dengar Satu dulu. ketika, iya, tolong, iya, minta saya tolong. tahu. Apa Yudas itu? 1 ayat 8. Yudas 1 ayat 8. Yudas. Tar. Yudas 1 ayat 8. baik, Yudas 1 ayat 8. Yudas 1 ayat 8. Iya, iya. Oke, kita dengar ya. Ya, di sini dikatakan begini Pak Pendeta. Namun demikian orang-orang yang bermimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Terus? Berikut lagi. Tadi bilang Yudas 1 ayat 8. Berarti Yudas 1 ayat 9 ya. Lanjut lagi ya. Baik, bentar. Oke, kita lanjut. Ya, Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadrik engkau. Terus? Saya sudah lupa tuh ayat berapa ya? Waduh. Merampas mereka dari api, sahabat. Astagfirullahaladzim. Pantas Anda cuma asumsi kalau begini. Bagaimana Anda mau bimbing jemaat? Anda ini kalau penginjilan di Salah jalanan baca itu di lampu kayaknya, merah, Anda iya. sudah dipukul di jalan ini. Aduh. 1 2, kita tunggu, mungkin dia cek teman-teman. Pendeta loh macam ini, Oten 1,9 mata yang memandang. Pendeta loh seperti ini. Perhatikan itu kalian. Perhatikan itu. Coba, sekelas pendeta loh seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik coba. Ayat 23. Ya, Pak Pendeta. Minta tolong baca. Oh. Minta tolong baca. Oke, Yudas berapa? 1:23. Yudas 1 ayat 23, kita ikuti teman-temannya. Yudas 1 ayat 23. Baik. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah balas kasih yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Maksudnya? Iya, tugas kami sebagai hamba Tuhan itu merampas mereka dari api. Merampas jiwa-jiwa mereka yang akan masuk ke neraka. Karena Wahyu 20 ayat 15, mereka yang tidak percaya Yesus itu sebagai itu ada juru selamat, mereka siap-siap dilempar dalam lautan api karena nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi tugas kami sebagai hamba Tuhan itu merampas mereka dari api. Kayak gitu. Oke, sudah? Oke, baik. Yudas. Ini perkataan Yudas. Iya, Yudas. Perkataan Tuhan. Ini perkataan. Oke, ini perkataan Yudas. Yang menjual Yesus siapa? Yudas. Tapi ini bukan Yudas yang itu. Yudas lain. Iya, sabar.
sabar. Sabar, ya. Ini Anda mau merampas. Ini Anda mau, poinnya tadi kan Anda mau, maksudnya Anda mau merampas apa? Rampas mereka dari api. Mereka yang tidak percaya itu merampas. Mau mereka rampas dari dengan cara apa? Mau rampas dengan cara apa? Cara doktrin, cara menipu, atau dengan cara kebenaran? Biar Tuhan yang dengan kuasanya, Injil saya beritakan, Tuhan yang merampas. Oke. Anda beritakan Injil sesuai tertulis di dalam apa? Bible, atau Anda menambah asumsi sedikit? Sesuai dengan Bible, sesuai dengan Sesuai firman dengan Tuhan. Bible, Karena sesuai dengan firman itu Bible. tuh Baik. pedang Sesuai Allah, dengan Bible. kekuatan Oke, Allah, Injil sesuai Allah. dengan Bible. Baik. Anda memberitakan Injil sesuai dengan Bible. Saya tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, di dunia ini cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan. Sepakat tidak? Ada pencipta dan ada ciptaan. Sepakat? Ya, Yesus yang mana? Pencipta atau ciptaan? Yesus pencipta. Yesus pencipta. Apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Iya, dia sudah ada sebelum ini ada, dia sudah Baik, Yesus pencipta. Oke. Apakah Yesus yang menciptakan pembunuhnya? sudah semua sudah diciptakan, baik yang ada di bumi maupun di sorga. Iya, saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan pembunuhnya sendiri? Iya, termasuk Anda juga Tuhan ciptakan. Oh, berarti pencipta menciptakan manusia dan manusia itu membunuh pencipta. Iya, Tuhan ampuni mereka. Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti yang mati di kayu salib itu adalah pencipta. Iya, iyalah. Baru tahu. Berarti Tuhan mati. Iya, mati dan bangkit. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Ya, Bapa di surga membangkitkan dia. Oh, berarti Tuhan punya Bapa. Ya, itu dong. Karena aku dan Bapa adalah satu. Gimana? Mau selamat atau binasa? Dah, selamat saja. Tanya itu mau gila apa mau waras? Sabar, kita sambut tamu dulu. Halo, Bang Tara. Ya, halo Bang. Muslim saya, Bang. Muslim salah pencet. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Salah pencet Oke, daripada salah Assalamualaikum, Tuhan Bang. nanti seperti Pak Pendeta nih. Salah. Betul, ayo. Tidak apa-apa salah pencet daripada salah Tuhan, sama dengan pendeta ini. Sudah, bagaimana Halo, jalan Pak lurus? Pendeta. Jalan lurus bagaimana? Setuju ya jalan lurus? Bukan jalan lurus Anda itu, sudah bengkok, rusak pula. Anda tawarkan jalan itu. Bilang. Kan berdoa. Bagaimana Anda menawarkan? berdoa Bagaimana tiap Anda hari kita menawarkan jalan jalan lurus. itu? Bagaimana tunjukkan Anda jalan. menawarkan jalan itu? Dengar, bagaimana Anda menawarkan jalan itu sehingga apa? Tetapi Anda memberitakan tidak sesuai jalan itu. Dah, siapa bilang? Oke. Kalau dia tiap hari Tidak ada berdoa, seorang jalan. pun, dengar. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Betul? Membeli Yesus. Betul? Amin itu. Betul. Oke. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Betul? Betul. Ha. Mau lewat Yesus? Tidak ada yang tidak ada yang sampai kepada Bapa, ini Bapa nih. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, yang mana Tuhan? Ya, keduanya Tuhan. Berarti Tuhan Pak Pendeta dua. Satu, aku dan Bapa satu. Satu yang mana? Satu yang mana? Ya, dua itu satu. Oke, itu aduh Pak Jadi Pendeta, la haula wala quwata illa billah. Jadi nggak mau minta jalan lagi ya. Coba, saya oke, ini saya mau dapat jalannya nih. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Bapa tambah Yesus sama dengan
Satu. Astagfirullahaladzim. Bapak Yesus, dengar. Bapak, ini Bapak di bawah, Yesus di atas. Ya, 1 tambah 1 sama dengan Satu. Astagfirullahaladzim. Ini kalau Tuhan macet. Kalau Tuhan oten teman-teman, memang hancur kalau Tuhan itu. Pasti hancur teman-teman. Kalau perkara Tuhan itu, jangankan Pak Pendeta, yang sudah 16 kali profesor, tetap kembali. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini bukti yang nyata. Yang ketika orang beragama, tetapi mereka tidak mendahulukan akal, melainkan mendahulukan doktrin-doktrin daripada bapak-bapak gereja. Selamat datang di kebenaran. Akan Pak Pendeta. Coba Anda khutbah kepada jemaat Anda di bawah. Saya mau dengar khutbah Anda ketika di gereja. Coba, saya mau dengar. Oke. Coba, karena saya ini juga biasa khutbah di dalam Islam juga biasa khutbah. Coba saya mau dengar khutbahnya Kristen bagaimana. Ya. Oke. Coba. Jadi saudara-saudara, diskusi ini bukan cari lawan menang kalah, tetapi diskusi ini kami sedang menunjukkan siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang berkuasa di bumi. Yesus itu Tuhan yang berkuasa di bumi, dan Alkitab berkata semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu berkuasa di mana? Di sorga dia berkuasa, di bumi dia berkuasa, di bawah bumi dia berkuasa. Ada Tuhan-Tuhan lain cuma berkuasa hanya wilayah, tapi Yesus berkuasa. Alkitab berkata, semua lutut akan bertelut. Iblis saja tunduk kepada Yesus. Iblis saja tunduk kepada Yesus. Hanya iblis yang minta-minta disembah. Tuhan tidak perlu bilang sembah, memang dia sudah Tuhan. Dia berkuasa, makanya dia bilang, akulah yang awal, dia yang akhir. Tidak ada yang awal dan tidak ada yang akhir. Dia, Yesus saja. Dia akan datang kemudian dan menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Kalau siapa yang percaya pada Yesus akan selamat. Makanya bersyukur kamu ada Yesus dalam kamu. Karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Tentu saya percaya bahwa tidak semua orang rindu masuk dalam lautan api. Yesus siap membawa engkau ke sorga, tempat Bapa. Yesus berkata, makanya kita berdoa tidak perlu minta jalan. Yesus itu jalan kehidupan kebenaran. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus datang untuk menebus dosa. Kita ini sudah mendapat warisan dosa. Kalau kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak ilahi. Jadi saudara bersyukur dapat Yesus. Anda dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau Anda bisa percaya Yesus. Jadi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, ingat. Saya tidak dalam keadaan mabuk. Saya dalam keadaan sukacita memberitakan Injil ini. Saya senang memberitakan Injil karena itulah yang harus saya sampaikan. Firman yang benar. Saya tidak mengolok-olok agama orang lain. Tapi Alkitab berkata, dialah yang awal, dia yang akhir. Siapa Yesus? Dialah firman Allah yang datang ke dunia. Ya, menjadi sama dengan manusia. Dia mau taat dan mau rendah hati. Dia datang mau melayani dan memberikan nyawanya bagi kita, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa. Karena semua orang tidak akan mengerti Tuhan kalau belum menerimanya. Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, baru engkau mengerti. Karena ini Tuhan tutup bagi orang bijak yang tadi dibaca. Karena orang yang percaya Yesus pasti selamat. Yohanes 10:28. Tuhan memberikan kehidupan kekal yang pasti, bukan mudah-mudahan. Karena orang yang mudah-mudahan itu belum tentu selamat. Tetapi orang yang percaya, Yesus bilang, aku memberikan hidup kekal yang pasti. Makanya nama Yesus sekarang menjadi tren, terganggu di semua komal. Diskusi putar-putar hanya Yesus. Karena Yesus telah merubah banyak orang. Begitu. Jadi kalau dilihat agak ganggu dengan nama Yesus. Karena nama ini beda dengan nama lain. Ya, sudah.
Jadi begitu Anda khotbah. Jadi begitu Anda khotbah. Belum selesai, belum doa Oh, belum, berkat ini. panjang sekali. Oh, belum berkat. Oh iya, coba pas dia berkat. Doa Jadi berkat, teman-teman kita dengar loh, ini enggak apa-apa, enggak usah minta data karena enggak ada data, yang penting ada uang. Dia bilang yang penting jangan ada, tidak Begini, perlu pakai data, yang penting ada uang. Coba berkat silakan. Diberkatilah mereka Sekalian yang menerima ya, firman. ya sekalian dia punya perpuluhan itu langsung bicara, bawalah perpuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan, ujilah aku dan akan kubuka tingkat-tingkat berkamu. Haleluya, langsung musik naik itu. Silakan. Nah, jadi berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan perintah firman Tuhan. Mereka disebut anak-anak Allah, mereka menjadi milik kesayangan Tuhan, milik Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya turun ya. Terima kasih. Bagaimana kau turun? Jangan kabur. Saya sudah selesai pelayanan. Biasa pendeta habis motor langsung turun. Macam betaga. Langsung turun itu langsung pici atau gimana Itu bukan langsung motivasi. pici. Begini, itu bukan motivasi. Tapi ada atau tidak ini? Ya, kalau mereka merasa diberkati ya kasih saja. Seperti sekarang kalau ada Tapi yang ada Kak, kalau ada Pak yang Pendeta kasih, menyinggung-nyinggung begitu ada tidak? Menyinggung-nyinggung begitu bilang siapa yang tidak bawa perpuluhan atau gimana? Jadi begini. Ya kita cuma sampaikan siapa yang menabur sedikit menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak. Yuk silakan jemaat Tuhan tabur banyak-banyak. Gitu. Tabur Supaya banyak-banyak, diberkati. baru Pak Pendeta cuma kasih congor saja. Silakan. Congor apa? Anda ini bagaimana? Khotbah itu Nggak usah ajar jemaat saya. yang terkasih, dengar. Jemaat yang terkasih dalam nama Bapa Tuhannya Yesus. Pada hari ini mari sama-sama kita penuh dengan Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita, kita memahami firman Tuhan. Ya, bahwa dialah sang juru selamat yang datang ke dunia ini yang menyelamatkan manusia pada zamannya, pada masanya, pada umatnya. Ya. Begitu sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul 13:23, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Di luar Bani Israel apa kata Yesus? Kau. Tetapi kalau hadirin jemaat yang masih mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita, maka silakan jemaat-jemaat kalian semua buka Wahyu 3 nomor 9. Ada sekelompok jemaat yang mengaku orang dari Yahudi, ternyata bukan, melainkan mereka adalah jemaat iblis, mereka adalah pendusta. Nah itu, walaupun tidak dapat perpuluhan, tetapi firman Tuhan kita memberitakan sesuai yang terisi. Di dalam Yohanes 3 nomor 16 Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih karunia akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa. Bagaimanakah untuk memperoleh hidup yang kekal itu menurut Yesus? Maka baca Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jemaat yang terkasih dalam nama Bapa Tuhannya Yesus, semoga kiranya hari ini keimanan kita bertambah lagi kepada Tuhannya Yesus. Nah itu khotbah seperti itu. Jadi jemaat dengar itu. Coba sekali-sekali saja. Pak Pendeta punya gereja itu, panggil saya untuk khotbah di situ. Saya yakin besoknya itu kosong gereja itu. Ajar salah kok. Lebih baik batu taruh di leher. Lebih baik batu taruh di leher, buang di laut. Itu Alkitab katakan. Kalau ngajar salah. Bagaimana ajak salah? Kita baca sesuai yang tertulis. Tapi kalau mau khotbah di tempat saya, mesti baptis 30 menit. Oke, saya tanya sama Pak Pendeta. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Dialah firman Allah. Iya, saya tanyakan. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Dia firman Allah.
Wow, Yang saya keren. tanyakan Tuhan. Nah, itu sudah dapat berkat itu. Terima kasih. Haleluya. Berkat Bilang lagi, nama bilang dalam kalau nama tabur banyak, Bapa, coba. Anak dan Roh Bilang, bilang. Kudus menyertai engkau. Salah. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu. Oh, kalau nol. Tuhan berkati lah. Ya, tambah bilang tadi kata-kata tadi, yang tabur banyak maka banyak yang dia tuai. Ulang kata-kata itu, ulang Pak Pendeta, silakan. Iya, engkau menabur banyak akan menuai banyak. Langsung Kau bilang tabur kali dua, Pak. sedikit akan menuai sedikit saja. Bilang Pak, Jadi langsung kan kali dua tabur kalau boleh, banyak. Pak. Ya, bilang Pak, kali dua, Pak. Bilang begitu. Sudah. Oh, sudah boleh, sudah enggak apa-apa ternyata. Jadi teman-teman, begitulah Pak Pendeta Yunus ini adalah kawan diskusi saya yang baik. Beliau pendeta di Manado. Beliau orangnya tidak terkenal dengan penghujatan, cuma beliau mempertahankan, beliau punya argumentasi seperti itu. Selebihnya yang saya salut dari beliau itu adalah beliau tetap mempertahankan, beliau punya argumentasi walaupun itu salah, tidak apa-apa. Karena beliau lebih baik berdiri di kesalahan tetapi banyak yang menabur kepada beliau daripada berdiri di kebenaran tetapi tidak ada yang menabur kepada beliau. Saya tahu kok itu gampang kok, kata Pak Gembala kan. Ya kan? Pak Pendeta kan? Gitu. Sengaja saya tahan tadi. Tadi kalau saya tidak tahan Pak Pendeta turun tidak dapat berkat. Begitu. Berkat itu ingat, ketika Pak Pendeta berdoa pertama tidak datang berkat. Ketika saya berdoa yang kedua langsung datang berkat. Kan? Saya berdoa dengan kedua dalam nama Bapa Tuhannya Yesus. Kan? Nah, itu sudah saya bilang melawan. Itu sudah saya bilang Anda melawan. Dalam nama Bapa Tuhannya Yesus. Itu dalam jangan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluargamu, memberkati anak istrimu, memberkati semua usaha pekerjaanmu. Diberkati juga Pak Loding, teman diskusi saya. Berkati dia dengan kesehatan, kekuatan walaupun sampai pagi. Tuhan tolong dia, Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga kecilnya, Tuhan berkati alat-alatnya, Tuhan berkati kehidupan, tambah-tambah sukacita, tambah-tambah damai sejahtera. Tuhan berkati orang yang menabur, pasti akan bernuai berlipat kali ganda. Kalau Pak Pendeta kalau doa makan bagaimana di Kristen doa makan bagaimana doa makan? Coba saya latihan doa makan. Kalau doa makan itu bagaimana? Kalau doa makan ya doa Bapa kami saja tuh. Bagaimana kalau doa Bapa kami? Masa kita yang makan Bapa yang kenyang? Bagaimana begitu? Doa makan bagaimana doa makan? Coba praktek. Tuhan berkati. Coba doa makan bagaimana? Tuhan berkati makanan yang kami kuduskan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga orang-orang yang berkekurangan. Tuhan berkati fakir miskin, janda duda, semua yang berkekurangan. Tuhan berkat yang sama, Tuhan berkati mereka. Amin. Jadi kita lama berdoa sekali doa makan itu. Itu kalau orang kelaparan itu doa belum selesai, orang itu sudah selesai itu. Panjang sekali doa itu. Ya, paling cepat doa makan kali. Tahu Paling cepat doa makan. Ya. Ya teman-teman, ya begitulah ini Pak Pendeta, beliau sopan ya, walaupun mutar-mutar biarkanlah netizen yang menilai, karena tugas beliau memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, tugas saya dakwah kepada beliau ya. Dakwah kepada beliau, karena di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira umatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Kalianlah umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk memperoleh umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi tugas saya di sini hanya mengajak beliau, memberikan peringatan kepada beliau, wa zakir fa inna anta muzakkir, bahwa yang beliau sembah itu adalah salah. Ya, beliau mau dengar atau tidak itu urusan beliau. Yang pasti tugas kita hanya menyampaikan. Ingat, tugas kita menyampaikan kebesaran Allah kepada telinga orang, tugas Allah menyampaikan kebesaran Allah kepada hati orang. Dan saya selalu mendoakan Pak Pendeta, ya, saya tidak pernah membenci orang Kristen, yang saya benci adalah perbuatan mereka. Karena kami di Islam itu diajarkan, ketika ada kawan kita berbuat dosa, jangan benci orangnya tetapi benci dosanya. Ketika orang itu dia naik di komal kami dan menunjukkan bahwa dia sopan, maka kami orang Islam akan tunjukkan kami lebih sopan daripada dia.
Tetapi kalau ada orang Kristen yang naik di komal kami dan dia menunjukkan bahwa dia itu babi liar, maka kami menunjukkan bahwa kami ini adalah pemburu babi. Gitu. Iya, jadi tergantung. Jadi tergantung dia mau bagaimana. Kalau sama Pak Pendeta lihat kan, asik. Dia punya hak itu untuk membela, dia punya iman, dia punya hak itu teman-teman. Dia punya hak. Mau dia bilang 1 tambah 1 tambah 1, walaupun anak saya yang umur 6 tahun itu bilang 3, tapi kalau pendeta bilang 1, ya jemaat tetap percaya pendeta kan? Gitu. Gitu. Berarti kalau 1 tambah 1 tambah 1, kalau pikiran manusia, logika manusia itu 3. Tapi kalau 1 tambah 1 tambah 1, logika Tuhan itu 1. Betul? Iya. Iya. Karena Berarti di dua sini tambah kalian bisa tiga tahu. Kalau Tuhan itu 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Iya. Kalau pakai Maksud logika, saya begini. cuma 5 dan 2 Iya. ekor ikan cuma 7. Tetapi Tuhan Iya, bagaimana? betul. Dia memberi makan 5.000 orang. Iya betul. Makanya logika Tuhan itu. Jadi tadi kita berbicara tadi memakai logika Tuhan ya teman-temannya. Nanti teman-teman yang menilai. Anak saya di rumah umur 13, anak saya di rumah itu umur 3 tahun. Ketika saya tanya sama dia, nak, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Anak saya bilang 3. Ya, kalau kita tanya kepada Tuhannya Pak Pendeta Yunus, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, jadi kalau logika Tuhan, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau logika manusia, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi kita tentukan di mana yang logika, di mana yang logila. Ya. Pak Pendeta, saya mau tanya. Kalau kita sekolah terus nilai kita merah, apa tandanya? Oh, tandanya ya apa? Hati-hati. Iya, tandanya apa? Kalau kita sekolah, kita dapat nilai merah. Iya, merah itu ya tanda hati-hati ya, tanda. Dapat nilai merah. Iya, Tanda apa kita? itu tanda bodoh lah, merah. Bodoh. Iya. Di dalam Bible perkataan siapa warna merah? Hmm? Warna merah. Hmm. Itu perkataan Tuhan. Berani bilang Tuhan. Berani. Berani kan Tuhan kutuk. Berani. Saya tidak bilang Tuhan bodoh, kan saya tanya. Kalau Kan kita saya sekolah kita dapat nilai, kalau kita dapat nilai merah, berarti itu tanda kita apa ya? Tanda kita kata Pak Pendeta bodoh. Oke, berarti kalau kita sekolah tanda kita bodoh. Di dalam Bible perkataan siapa warna merah? Pak Pendeta sendiri yang bilang perkataan Yesus. Kita berarti tanya. Berani. Berani, takut bos besar. bilang sama teman-teman, bilang dulu sama teman-teman itu. Bilang teman-teman berkat-berkatnya dulu teman-teman, begitu. Pak Pendeta, selama Pak Pendeta keliling Komal diskusi dari awal mula diskusi sampai ini, sudah pernah mendapat berkat sampai 1,6 begini? Oh, baru kali ini ya, saya baru dapat. Oh, baru kali ini, baru kali di Komal saya ini. Iya. Oke, Luar biasa. berarti Luar biasa. mulai besok kita berdua partner ya, partner sebagai penginjil ya, Pak Pendeta ya. Luar Berarti biasa. saya mau angkat Pak Pendeta sebagai murid ini. Awas terputar, kita angkat Pastor Lori jadi murid. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, luar Terima biasa kasih teman-teman ya. penonton setianya Pak Loading ini luar biasa. Iya. Saya Oh, sangat beruntung ini ada sampulnya. saya sangat beruntung ada di sini memberitakan Injil. Ada Pak Pendeta satu di bawah, dia punya nama Pendeta Khotbah Populer. Itu. Oi. Beliau itu. Iya, khotbah populer. Dulu beliau sebelum diskusi sama saya jemaatnya itu 100 orang. Begitu 3-4 kali diskusi sama saya, sekarang jemaatnya sisa 20 orang. Dia marah sama saya sekarang. Ada dia di bawah itu. Dia dengar-dengar kita berdua itu. Oh Dia iya, sangat, aduh, puji Tuhan. iya. Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati
Anak istri ada orang naik orangnya, ya Allah, para pendeta datang nih, astaga, datang para pendeta semua. Tolong jemaat-jemaat diberkatilah semua para pendeta jemaat yang terkasih dalam nama Bapa Tuhannya Yesus. Silakan. Aduh, luar biasa. Tuhan berkati semua yang menabur mulai banyak, berlipat Nah, 100 kali lipat. Menabur banyak Oke, baik. 100 kali lipat.